Yo, Kick Andy! Luar biasa sekali. Kita lagi seneng banget tahu. Kita seneng banget di sini. Karena kita literally kick Andy out of the show. Yes! Tapi kami sangat bersyukur dan berterima kasih banget ya kepada Metro TV yang memberikan kami kepercayaan untuk nge-host acara Kick Andy ini dan menjadikan kami host tetap selama-lamanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Kenapa? Ada yang berdiri? Ada yang protes Ada sepertinya? yang protes. Mereka semua tepuk tangan loh. Iya. Ya, Bang Andi. Mereka semua tepuk tangan. Jadi itu artinya setuju. Setuju. Ya, kan? Ya, terima kasih. Terima kasih. Please, it's okay. Udah. Saya geer banget ini, saya geer banget. Saya juga. Saya pegangan dulu. Saya mulai percaya soalnya. Oke, tapi jujur ya, I mean all jokes aside, ini adalah sebuah kehormatan banget buat saya Daniel Mananta. Buat saya Nirina Zubir juga untuk berada di sebuah acara yang inspiratif sekali dan juga memberikan positive vibe. Tepuk tangan dulu dong untuk Kick Andy. Wow. Dan sekarang ini bukannya lebih kayak bangga lagi gitu karena Kick Andy sendiri memasuki ulang tahunnya yang ke-13 dan sekarang ini kita akan mengadakan sebuah perjalanan nih. Ya. Road to Kick Andy Heroes 2019. Sekarang ini saya ingin mengundang, mungkin bisa dibilang mereka ini adalah dua anak yang sangat inspiratif banget gitu. Exactly. Dan jujur saya seneng banget bisa ketemu sama mereka sebentar lagi. Karena mereka umur 12 tahun aja itu udah melakukan sebuah perubahan buat Bali gitu. Dan 12 dan 10 lebih tepatnya ya. Betul, dan waktu itu very impactful sampai akhirnya diundang ke luar negeri juga mendapatkan award dari CNN dan juga dari Jerman. Jadi kalau gitu langsung aja kita panggilkan, inilah dia Melati dan Isabel Wyson. Karena sekarang ini Melati dan juga Isabel itu kalau nggak salah memakai ini sebuah pakaian yang didaur ulang dari biji plastik. Iya. Is it? It is. It is? It is. What? Ini daur ulang? Ini semua, biji-biji ini semua didaur ulang plastik. Karena kalau kita ke acara, kita mau, we want to stand behind our message. So penting sekali kita bisa showcase itu juga. Oke, tapi dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang ini Bye-Bye Plastic Bag juga kayaknya udah sangat maju juga gitu. Gimana kalau misalnya kita lihat VT yang satu ini? Melati dan Isabel Wyson berusaha mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menginisiasi Bye-Bye Plastic Bag. Gerakan yang dimulai sejak tahun 2013 ini menjadi contoh bagi anak-anak muda di belahan dunia lain agar lebih peduli terhadap isu lingkungan. Gerakan Bye-Bye Plastic Bag bermunculan di kota lain di dalam dan luar negeri. Dampak dan perkembangan dari gerakan yang dimulai oleh 2 gadis muda ini menarik banyak perhatian. Melati dan Isabel pun mendapat banyak penghargaan atas gerakan yang mereka inisiasi. Di antaranya, Bambi Awards 2017, Melati und Isabel Wyson. The floor is yours. Thank you. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Kick Andy Young Heroes 2018. Kita sambut Melati dan Isabella sebagai Kick Andy Young Heroes 2018. Kita menerima award ini atas nama Generasi Termuda. Jadi malam ini
di sini dan sekarang kita pemuda Indonesia menerima award ini. Tetapi kita juga mau minta pemerintah, Ibu dan Bapak yang hadir di sini, dan juga Bapak Presiden Jokowi untuk memasang dan mengimplementasikan regulasi melarang kantong plastik di Pulau Bali sebelum bulan Juni 2018. Kami percaya anak muda hanya 25% dari populasi dunia, tetapi kita 100% dari masa depan. Terima kasih. Dan CNN Young Wonders 2018. Melati and Isabel Wyson. Melati, your dress is incredible. Tell us what it says. Well, I really wanted to wear the message that we stand for tonight. So my dress says, less plastic is fantastic. Truly is. Now, what is the one thing we can all do to help out? I think one thing that everybody here in this room can do when they walk out today, and something we've been campaigning for the past 5 years, is leading by example and starting by saying no to single-use plastic bags. Okay, well, thank you, girls. You are both young wonders, and it is so well-deserved to learn more. Kini, hampir 6 tahun sejak Melati dan Isabel memulai gerakan Bye Bye Plastic Bags, Provinsi Bali mengeluarkan peraturan gubernur nomor 97 tahun 2018 tentang larangan penggunaan styrofoam, kantong plastik, dan sedotan plastik. Sekarang Bye Bye Plastic Bag semakin giat untuk membersihkan Pulau Dewata. Tanggal 16 Februari yang lalu, mereka mengadakan aksi bersih-bersih di 91 titik di Pulau Bali. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu kegiatan aksi bersih yang terbesar di Indonesia yang dilakukan dengan di luar daripada pemerintah. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang sangat peduli. Gerakan anak muda ini juga memberdayakan ibu-ibu untuk membuat tas alternatif dari bahan daur ulang. Saya bisa menghasilkan uang sendiri, bantu suami, jaga anak kecil. Melati dan Isabel berharap gerakan ini semakin dikenal dan dilakukan banyak orang, agar bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan tempat tinggal kita. Kalau misalnya boleh tahu, sekarang ini selain di Bali katanya udah menyebar lebih dari Bali gitu. Itu kemana aja? Dengan Bye Bye Plastic Bag sekarang menjadi gerakan global. Ya. Ya, it highlights anak muda bisa bergerak. So sekarang kita di 35 lokasi di seluruh dunia. Wow. Ya. Wow. Dan di Shanghai, Hong Kong, Tokyo, tapi di Indonesia juga. Sekarang di seluruh Indonesia juga. Yang paling keren kita ada di Bali, ada di Bandung, ada di Batam, dan hari ini kita juga ada tim dari Bye Bye Plastic Bags Jakarta. Dari Bye Bye Plastic Bag sendiri itu berarti sudah nge-inspire bukan cuma di Indonesia aja tapi sudah ke negara lain kayak tadi Shanghai pun juga ikutan gitu ya. Nah itu gimana ceritanya dari Bali sampai akhirnya negara lain juga ikutan ada Bye Bye Plastic Shanghai Bags. itu we have like pasti kan bahasa gitu loh, kepentok dengan bahasa juga. But how did you handle that obstacle? Yeah. Well, kita sudah bicara dengan lebih daripada mungkin 35.000 orang siswa di seluruh dunia. Kita ke sekolah, kita bikin presentasi, kita kasih workshop tentang bagaimana bisa bergerak, bagaimana bisa ambil ide and then membuat itu menjadi gerakan. Right. So the how to, and I think anak-anak kalau dia ke Twitter atau Instagram, YouTube, dia melihat apa kita lakukan di Bali dan dia pikir, oh, kalau dia bisa bikin itu di Bali, ayo kita bisa bikin di rumah kita, di negara kita. Yeah. So kita membuat handbook dan aplikasi supaya lebih gampang dia bisa mendapat dan belajar tentang bagaimana dia bisa bicara bagus sekali atau bagaimana kita harus kampanye untuk pemerintah lokal. Itu semua di dalam buku-buku yang kita taruh untuk 5 tahun our experience into a book.
Yang luar biasanya lagi yang saya dengar ketika mereka awal mula ingin mengadakan petisi itu, mereka melakukan apa yang Mahatma Gandhi lakukan, yaitu hunger strike, yaitu atau puasa mogok makan. Mogok makan sampai Gubernur Bali saat itu menandatangani petisi mereka itu. Dan dari situ pun juga akhirnya muncullah penghargaan-penghargaan yang tadi kita bisa lihat ya, dari CNN, dari penghargaan Bambi dari Jerman. Dan kita jujur saya masih banyak pengen tahu lagi, kita akan ngobrol lebih banyak lagi, tapi setelah yang satu ini tetap di Kick Andy. Karena kita punya orang tua yang support, kita bisa melakukan yang apa kita mau melakukan. So itu juga penting untuk semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Yes. Langsung ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Iya, penting. Kick Andy Heroes 2019. Dan saat ini kita masih bersama our young heroes dari Kick Andy pada tahun 2018. Ya. Dan mereka sudah berganti baju dengan ini ya, baju Bye Bye Plastic Bags ya. Baju kebanggaannya mereka, baju kantornya mereka nih ya. Well, kadang-kadang kita ada outfit untuk pesta-pesta, catwalk eksklusif. Tapi juga kadang-kadang seperti uniform. Kerja harus serius sekarang. Tadi kan kita sempat ngobrol soal yang petisi tadi itu ya. Dan mungkin pemirsa di rumah pun juga penasaran juga gitu. Ini mulai gimana sampai akhirnya Gubernur Bali itu menandatangani petisi itu. Dan kalian yang kami dengar hunger strike juga gitu. Mogok makan sampai Gubernur Bali tersebut menandatangani petisi. Dan itu boleh ceritain sedikit nggak itu gimana? Terinspirasi dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ya, itu if we're gonna talk about orang millennials ya, kita sering punya ide luar biasa atau sedikit lebih kreatif. Bagaimana kita bisa dapat atensi. So ya, waktu kita 3 tahun lalu sekarang kita memikir, oke, kita mau dapat atensi, kita pergi bikin mogok makan. 2 hari lalu kita bertemu dengan gubernur. Nah itu mengestablishkan relationship dengan pemerintah, karena kita selalu tahu penting sekali kita tidak bisa membuat perubahan sendiri. Kita harus bekerja dengan semua levels of society. Ya, tidak hanya bisa dari anak muda, tidak hanya bisa dari pemerintah, tidak hanya bisa dari usaha, harus semua bekerja bersama untuk Bali menjadi bebas dari kantong plastik tahun ini. Ya, goal itu sudah didapat. Wow, sampai ada undang-undang baru di Bali ya yang mengatakan tidak boleh lagi menggunakan plastik bag. Sebenarnya yang saya lebih penasaran lagi ya, orang tua kalian. Ketika kalian mogok makan itu gitu ya. Well, our parents also, itu ide so crazy. Tapi kita selalu punya orang tua yang support. Dan saya pikir itu ya karena kita punya orang tua yang support, kita bisa melakukan yang apa kita mau melakukan.
So itu juga penting untuk semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Yes. Langsung ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Iya. Tapi ya karena bagaimana anak muda bisa bergerak, bisa follow their dreams dan menjadi hero kalau dia tidak ada support dari ibu dan bapak. So kita very grateful untuk mendapat support dari orang tua. I would like to take this moment untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk ibu dari mereka yang ada di sini. Amazing job raising these girls. It's amazing. Ya, dan nah setelah ditandatangani petisi dan akhirnya regulasinya sendiri juga akhirnya keluar gitu ya tahun ini. What is next for you guys? So the first thing, kita percaya banyak tentang edukasi ya, karena kita berdua ada edukasi bagus sekali, and because of that we were able to really be aware of the issues and go out there and solve them and create those solutions. And so with that kita bikin buku edukasi ini. Melati kasih tahu ada ini adalah edisi nomor 2, ada lebih daripada 50 sketches, 50 pages, halaman. Dan ini di dalam bahasa Indonesia untuk semua SD, siswa SD, untuk belajar tentang semua masalah tentang plastik, tetapi juga ada tugas di dalam untuk belajar tentang solusi. Ada tas alternatif, bagaimana dibikin di dalam sini. Ada questions, pertanyaan tentang climate change, the SDGs, dan juga semua organisasi di Bali. Juga di dalam buku ini. So ada really one central place untuk semua siswa untuk belajar tentang ini. Kalian kreatif sekali. Wow. And these are the bags. Ini adalah tas yang dibuat juga ini. Ya, kalau kita tidak bisa pakai kantong plastik, kita harus pakai apa? Nah, ada banyak alternatif sudah, yang ada orang yang kreatif sekali yang membuat alternatif-alternatif lain. Tapi kita juga melihat opportunity ini luar biasa karena market untuk alternatif sekarang besar sekali. Ya. Tapi as anak muda, tapi juga as girls, super girls. Kita juga melihat opportunity ini untuk memberdayak ibu-ibu di Bali dan di seluruh Indonesia. So kita membuat usaha Mountain Mamas dan kita ke gunung, di desa di gunung, dan memberdayak semua ibu-ibu untuk membuat tas alternatif. Kalau ibunya membuat 1 tas, ya kita akan bayar ibunya untuk 1 tas. Tapi kalau ibu datang dan membuat 10 tas, kita bayar ibu untuk 10 tas. Nanti 50% dari profit dari tas Mountain Mamas, kita kasih kembali ke desa dari ibu-ibu untuk membuat sistem waste management, layanan kesehatan, dan untuk meningkatkan edukasi. So semua aspek-aspek itu membuat usahanya circular. Itu business model yang cocok dengan hari ini. So that is something where we memberdayak semua ibu-ibu di Bali dan seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya. Kamu umur berapa, by the way, Melati? Sekarang? Saya baru umur 18. 18 tahun ya? Wow, baru dapat KTP mungkin ya? Sudah dapat. Udah bisa nyetir? Udah boleh nyetir? Enggak boleh. Oh iya, belum boleh nyetir. What is your biggest challenge? Kayak tantangan terberat saat ini tuh apa? Dan mungkin melalui Kick Andy dan juga Metro TV, kita bisa mungkin merubah sedikit paradigma atau perspektif dari pemirsa untuk ikut ngebantu kalian, untuk ikut ngebantu your cause. Ya, ada banyak challenges, a lot of ups and a lot of downs. Tapi I think one of the challenges, like any usaha that's starting up, I think one of the main things that we struggle with is the capital to keep going. Jadi modal atau mungkin cash flow untuk kalian bisa terus jalan. Dan saya pikir juga waktu kita mulai ya umur 10 dan 12, kita tidak tahu apa usaha, apa model yang business model itu apa, strategi itu apa, marketing apa, tidak tahu. Tapi ya itu tidak apa-apa karena itu datang dari hati. So kita bergerak without business plan, without strategy, tapi karena kita tahu ya itu benar, itu
harus menjadi, ya. Bye Bye Plastic Bags itu gerakan yang harus menjadi. Tapi sekarang 6 tahun, ya kita mau bikin banyak-banyak proyek lagi, tapi kita harus ya sustain ourselves. Oke. So, let's see. Kita ngomong challenge. Berarti sekarang kita mempertanyakan untuk kalian berdua. How do you see yourself in 10 years? Saya pikir somewhere down the line, I definitely want to keep on the road of activism, especially environmental activism, karena itu di dalam hati saya. That's good. Tetapi juga youth activism. Karena kita mulai Bye Bye Plastic Bags waktu saya 10 dan melatih 12. Semua tim kita, Anda juga lihat Bye Bye Plastic Bags Jakarta, kita semua anak muda, ya? And we believe in creating a space for young people to really come together and work on their passions. And so somewhere down the line, I think that's what I want to continue. Kalau saya pikir 10 tahun ke depan ya jauh sekali. I'm not even there yet. Tapi saya selalu tahu saya follow my heart and definitely memberdayakan anak muda Indonesia tapi juga seluruh dunia. Kita akan membuat usaha yang baru. So we're very excited about that tentang memberdayakan anak muda.